Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bandaro Channel. Kali ini kita akan ngomong di sore hari ini tentang apa saja dengan Bandaro Channel. Boleh sobat semuanya bergabung di sini sambil silaturahmi sama kita di sore hari ini pada hari Selasa tanggal 21 September 2021. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sore hari ini kita masih sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan sobat. Kita tunggu ya. Siapa yang mau bergabung di sini? Kita tunggu di sini di Bandaro Channel. Apakah ada yang mau bergabung? Silakan. Ya sobat, ada yang mau bergabung? Silakan salam semuanya di sini. Kita akan juga membalas salamnya. Mudah-mudahan kita semuanya saling silaturahmi dan sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya sobat, siapa yang mau bergabung silakan. Kita tunggu di sini. Halo, ya di sini kita salam-salami dulu ya sobat dari Bandaro Channel, yaitu Bapak Hendra Yang, Pak Hendra Nanadron ya, yang ada di Palembang, kemudian keluarga Indermat, terus ya sobat, siapa yang mau bergabung silakan salam-salami. Ada lagi yang mau bergabung silakan. Full Radio Channel. Terus di sini juga ada Mas Dara Abiyu, kemudian
Bunda Wawa, Samudra Pudi, Dapur Kanako, Agus SW Family, FDRI, Tadela R, Heru Channel, Aang Gordon, Al-Haq, Ojo, Panel Family Channel 77, Marcelo Silva, Sri Rahayu Channel, Cinta Osin, Ani Novita, Purseneng, Tuna Cameron, Dapur Ibu Ratih, Wilson K, Rifkan Disela, Bintang Tower, Elana Channel, Kulrajo Channel, Remas Channel, dan yang lain-lain. Ayo silakan bergabung di sini di Bandaro Channel. Ayo sobat, mumpung di sore hari ini kita saling silaturahmi. Adil Alvaro, Hobi Jajan, Devan Channel, halo semua, ayo siapa yang mau bergabung silakan. Ayo kita mau, siapa yang mau bergabung silakan. Ayo kita tunggu ya. Apakah ada sobat yang lain yang bergabung? Silakan. Sambil komunikasi dan saling tukar informasi, misalkan ada yang perlu kita saling komunikasikan, silakan. Ini banyak sekali yang sudah channelnya. Ada juga Truk Sumber 32, Sitinjolai TV,
Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Mak Sabar. Terima kasih telah hadir ya. Terima kasih Mak Sabar. Sekarang kita coba lihat lagi Mak Sabar di sini. Ya. Mak Sabar udah ganti gambarnya, Mbak. 69 video. Ya, ini explore Bukit Marese Lombok, tempat latihan fisik di Siang Bolong, tempat yang sahdu. Mantap Mas Sabar. Ini videonya sudah 411 kali tonton, ditampilkan ke publik 19 September 2021, sudah mendapat 120 like. Mantap Mas Sabar nih. Bagus sekali Mas Sabar. Ini videonya sedang kami tonton ya Mas Sabar. Kenapa dia hapus, Pak? Kenapa Mas Sabar? Oh, meditasi undur. Sama saya juga kena Mas Sabar, sabar ya. Saya nunggu sampai 14 Oktober besok baru aktif lagi monetisasi. Itu pun kalau saya pertimbangannya bagus. Kalau enggak ya kena apa lagi. Mungkin ya susah. Kalau boleh tahu Mas Sabar kenapa monetisasinya diundur? Kalau boleh tahu kenapa Mas Sabar? Apakah pernah memakai hak cipta orang atau gimana? Karena kita sekarang bisa berbagi apa? Saya kasih tahu ya, kalau seandainya kita misalkan mengklaim atau diklaim sama orang lain video kita dalam Creative Commons sekalipun bisa ya. Jadi itu bisa kena tegur pertama ya, peringatan dari YouTube selama 1 bulan. Itu lama kelamaan pendapatan kita bisa menjadi nol, bisa nol lagi ya. Terus kita usahakan, kemudian kita mengajukan banding. Kalau mau banding yaitu berbentuk video. Di sana video banding ini adalah gimana cara kita membuat suatu video yang seperti biasa yang kita lakukan. Nanti dari sana via YouTube akan menilai gimana sebenarnya kita bikin video itu. Apakah yang kita gunakan, apa yang kita lakukan dalam pembuatan proses video atau pengeditan video tersebut, sampai terakhir video diupload di YouTube. Itu ya. Ya Mas Sabar, kenapa monetisasinya diundur? Apa masalahnya kalau boleh tahu? Ini video Mas Sabar kita kasih komentar. Video di Lombok ya. Memang susah sekali saat sekarang ini ya, kalau dapat ya betul-betul video kita saja yang kita gunakan atau video original. Karena kalau seandainya video walaupun ada editan video dari orang lain, ya kadang riskan kita menggunakannya, karena bisa jadi nanti kena komplain atau kena laporkan oleh orang yang punya video ya, yang punya video, maka kita akan menjadi dapat teguran YouTube ya. Sekarang saat ini sangat ketat sekali, sedikit apapun masalah yang kita apakan video tersebut, maka akan dapat video kita bermasalah atau dapat teguran dari YouTube. Jadi itu tadi, usahakan jangan terlalu banyak kita mengupload video yang bukan video kita atau orang lain. Bisa juga di sana peraturannya ada disebutkan bisa kita mengubah video itu, tapi jangan hampir sama dengan yang aslinya gitu ya. Ya kalau bisa kita bikin seperti ini live streaming, tetapi kita menampilkan kayak komentar ya. Misalkan video Mak Sabar tadi saya komentari, itu
kan menampilkan video orang juga, tapi kita boleh mengomentari di dalam video kita tersebut, bukan bentuk seperti murni itu videonya ya sampai habis. Ini kan video cuma terpotong-potong gitu, terpotong, jadi nggak terlalu banyak yang dimasukkan dalam video tersebut. Beda dengan video yang kita tampilkan full dalam satu layar, itu videonya itu ya sampai dari awal sampai akhir. Nah, itu bermasalah ya. Jadi usahakan jangan sampai terkena teguran, peringatan ya. Ini cuma diberikan sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali, maka video kita akan dihapus dan tidak akan lagi bisa tampil di YouTube. Begitu juga dengan video kita yang lama-lama, bisa juga diedit oleh YouTube kembali atau dilihat apakah video kita ini ada bermasalah. Itu saya pernah dapati ya, video saya itu sebelumnya nggak masalah, tetapi setelah saya lihat rupanya ada menggunakan ya suatu sebelumnya suara itu bukan masalah atau istilahnya no copyright, tetapi udah akhir-akhir ini mungkin suara itu sudah dilisensikan ya, jadi bermasalah jadinya. Jadi terpaksa saya edit, jadi bukan masalah sekali ya, cuma jadi permasalahan. Jadi videonya itu jadi video terbatas dengan logo dolarnya itu kuning ya. Jadi seperti biasa kita akan ubah. Biasanya lagu itu bisa kita ganti dengan lagu yang ada resmi YouTube atau lagu yang tidak no copyright atau tidak klaim hak cipta. Atau bisa kita juga ganti judul atau deskripsi atau juga thumbnailnya harus juga kita edit atau kita rubah dari bentuk sebelumnya. Masih di sana Mas Sabar? Kalau boleh kita saling bertukar pikiran itu atau informasi. Kenapa videonya monetisasinya diundur gitu? Apakah banyak klaim hak cipta atau gimana? Silakan sobat yang lain yang mau memberikan informasi tambahan atau membagi ilmunya di sini sore hari ini boleh. Ayo di sini siapa yang mau bertambah ilmu, kita mana tahu ada YouTube-nya awalnya sudah banyak dapat iklan, tapi akhir-akhir ini makin lama makin turun atau makin lama sudah nggak apa lagi, nggak aktif lagi. Kita bisa saling sharing ya, tukar pikiran bagaimana supaya bagusnya channel YouTube kita pada saat sekarang ini yang katanya peraturannya semakin lama semakin ketat. Ayo, silakan sobat semuanya yang mau bergabung dengan Bandaro Channel live streaming sore hari ini. Ayo. Sekarang sudah menunjukkan jam 5:19 atau 20 menit pada hari Selasa 21 September 2021. Ayo Mak Sabar, siapa lagi selain Mak Sabar yang baru mau bergabung, silakan. Banyak juga yang kita alami ya. Saya sudah bergabung sejak 2016, masih aktif kembali sejak 2019. Kemudian channel saya mulai diakui sejak Februari 2021. Itu sudah monetisasi. Kena masalah pada bulan Juni atau Juli ya. Itu sudah agak bermasalah. Karena sampai sekarang sudah 1 bulan lebih. Saya banding lagi kemarin masih belum diakui. Sekarang sudah menunggu masa istilahnya masa peninjauan ya.
peninjauan sampai tanggal 14 Oktober 2021. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran dan informasi untuk semuanya ya. Memang sih saya menggunakan video common kreatif. Saya belum terlalu serius atau terlalu lama di bidang YouTube ini. Rupanya common kreatif itu atau penggunaan yang bisa digunakan lagi itu banyak juga peraturan dan macamnya ya. Ada yang common kreatif itu betul-betul bebas digunakan. Ada yang kita gunakan, ada memakai syarat. Di situ susahnya apabila istilahnya dalam membuat satu video ini menggunakan video orang lain memang sangat susah, sangat sulit sekali ya. Mudah-mudahan lah besok bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita atau bagi saya sendiri, bahwa video ini memang betul harus kita sendiri yang membuat, betul-betul original, tidak ada yang lain-lainnya. Karena susah kalau seandainya nanti bermasalah di kemudian hari ya, misalkan sudah 6 bulan, sudah ribuan yang viewernya atau yang like, kemudian terpaksa harus kita rombak, edit, atau kita upload lagi, terpaksa atau disarankan untuk menghapusnya, kan kasihan, sudah banyak yang lihat, sementara video yang banyaknya ini harus dihapus ke YouTube kan, atau harus diedit kembali, kan kasihan, kita sudah bisa membuat banyak kehilangan apalagi jika video itu bukan cuma satu saja yang kena, misalkan lebih dari satu, misalkan 5 atau 10 dari video yang telah kita tampilkan atau kita buat. Nah, itu paling rumit sekali ya. Ayo sobat semuanya yang mau bergabung sore hari ini di live streaming Bandaro Channel, silakan komennya di sini ya, jangan lupa like-nya juga. Mas Sabar mungkin sudah sibuk kembali ke aktivitasnya. Sebenarnya saya mau menanya lebih banyak lagi tentang monetisasi undur ini, maksudnya apa nih? Ada yang bisa sobat jelaskan monetisasi undur? Monetisasi undur ya, ada yang mau menjelaskan? Ya sobat semuanya, mohon partisipasinya di sini. Kali ini kita membahas tentang monetisasi dan monetisasi yang ditunda atau diundur ya. Kebetulan Mak Sabar memberikan informasi yang lumayan kita semua, karena channelnya sudah banyak videonya yang dihapus. Saya pun terkejut waktu saya lihat. Saya ingin bercakap lagi apa masalahnya dan apa penyebabnya menjadi monetisasi undur. Apakah diundur atau ditunda atau nggak jadi, itu gimana? Sebenarnya saya mau tanyakan pada channel Mak Sabar ini. Padahal saya lihat sudah banyak like dan komennya serta view-nya ya. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin satu video yang bermasalah, itu membuat akun channel video YouTube kita menjadi istilahnya jadi kurang semangat ya. Jadi tutup tips sekali lagi ya bagi YouTube teman-teman sobat semuanya. Ini buatlah suatu pelajaran atau ambillah hikmahnya ya, jika video kita kena peringatan dari YouTube, bisa berupa teguran biasa ya, atau bisa untuk
videonya ditinjau, itu ditinjau akan diberikan waktu ada 1 bulan, peringatan lagi, belum juga dikasih lagi 1 bulan. Susah ya, memang itulah zaman sekarang. Kalau cari uang memang susah, nggak ada yang gampang. Sekarang YouTube memberikan fasilitas kepada kita untuk membuat video sebagus-bagusnya di short ya, di short, video short atau video pendek. Di sana buatlah video sebagus mungkin, semenarik mungkin agar bisa dapat dilihat dan dikomentar oleh orang setiap hari, agar video kita itu dapat bernilai ya, atau menghasilkan. Jadi kalau seandainya video kita sedang bermasalah, mendapat peninjauan atau peringatan, terpaksa seperti itu ditunda juga, tidak dimasukkan ke dalam atau monetisasi kita, maka itu belum dihitung ya istilahnya. Nanti hitung lagi kalau seandainya monetisasinya sudah diaktifkan kembali. Itu juga dengan iklan dan lain-lainnya. Jadi sekarang istilahnya semua hak kita ditangguhkan oleh YouTube. Ada lagi sobat semuanya yang mau bergabung di sore hari ini, silakan. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Saya juga ingin belajar dari teman-teman dan sobat semuanya. Ya, istilahnya kita mana tahu dengan informasi atau berita dari sobat semuanya, kita dapat menjadi lebih baik untuk akun kita masing-masing di kemudian harinya. Ayo. Ayo sobat semuanya. Ayo sobat semuanya yang mau bergabung di sore hari ini. Ayo sobat semuanya yang mau bergabung, silahkan komen di sini di live streaming Bendaro Channel. Ini sudah hampir setengah jam ya live streaming Bendaro Channel tentang permasalahan YouTube atau channel yang kita punya masing-masing. Boleh ditanyakan di sini. Nanti insya Allah teman-teman yang lain akan menjawab apa permasalahan tersebut. Silakan di sini kita saling silaturahmi dan komunikasi saja. Mudah-mudahan kita dapat jalan keluarnya.
Mungkin ada teman-teman yang mengalami subscribernya berkurang atau jam tayangnya jadi berkurang atau masalah-masalah yang lain, monetisasinya jadi ditinjau kembali atau muncul iklan secara mendadak di channelnya atau di akunnya sementara belum 4000 jam tayang. Itu juga bisa terjadi karena peraturan YouTube sekarang setelah banyak perubahannya. Salah satunya itu YouTube akan menayangkan iklan secara cuma-cuma ya kepada akun YouTube atau YouTuber yang lain yang belum monetisasi untuk ditampilkan iklan di sana. Ini adalah sebagai bagian ya dari YouTube untuk memperluas mungkin iklannya. Istilahnya mungkin masih kurang iklan dengan video-video YouTube atau akun YouTube yang lain. Sekarang dibikin lagi video YouTube yang belum monetisasi, dimasukkan iklan ke dalamnya, tapi tidak memiliki imbal baliknya ya atau monetisasinya. Cuma kelebihannya akun channel YouTube itu ada iklannya, itu saja. Ya mudah-mudahan setelah dimasukkan iklan ya kita menjadi semangat untuk membuat perkembangan video kita atau akun kita untuk menjadi lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu, nggak ada yang perlu diragukan lagi. Istilahnya menjadi penyemangat ya. Semoga kita dapat menjadi lebih baik dan lebih dapat berkembang dalam membuat video kita dan semakin tambah maju ya, semakin sukses channel YouTube kita. Ya, sudah 32 menit live streaming ini. Apakah ada lagi yang mau bergabung dan komunikasi dan informasinya juga boleh, sahabat semuanya. Jangan sungkan, silakan bergabung di sini. Ayo, siapa sahabat semuanya bergabung di live streaming? Sobat semuanya, memang banyak sekali ya permasalahan pada saat ini. Ada channel YouTube atau akun YouTube, apalagi setelah beberapa lama mengeliti atau membuat video ya di YouTube. Ya mudah-mudahan dengan adanya suatu kesalahan atau pelanggaran kita lakukan itu menjadi peringatan dan hikmah untuk kita ke depannya agar akun kita atau channel YouTube kita lebih baik lagi, tidak menjadi putus asa atau malahan mundur dan tidak membuat video YouTube lagi atau perkembangan channel berikutnya, sehingga ya lama kelamaan video itu akan mati atau nggak aktif lagi. Ya sobat semuanya, ada yang mau komunikasi atau informasi kita di sini, silahkan di like comment, di live comment ya. Ada lagi yang mau bergabung? Untuk Bunda Fatwa juga salam. Apakah masih di sana? Bunda Fatwa ini saya lihat mantap sekali ya videonya.
Atau kita membaca informasi yang ada pada hari ini yang terjadi ya. Ini informasi secara gambaran saja yang terjadi. Ini wisata yang tersembunyi yang ada di Kota Padang ya. Namanya Sarasah ya. Terletak di Gaduh, Kota Padang. Ini ada tempat pemandian baru lagi di sini. Siapa yang ingin yang masih tinggal di Padang, ada tempat pemandian Sarasah di Gaduh ya. Bagus sekali, masih alami. Kemudian ya, terjadinya kebakaran ya di Jalan John Yanwar di Gang Mandala ya pada Selasa pagi, yang membuat kerugian itu 4 unit rumah terbakar, 1 unit motor terbakar. Lokasinya di Gang Mandala, Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Info hari ini untuk info nasionalnya itu kronologi penganiayaan Muhammad Kece oleh Irjen Napoleon di Rutan Bareskrim Polri. Ini adalah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap YouTuber ya, yang nama Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri. Ya, tuntutan ini terjadi penganiayaan terhadap Napoleon Bonaparte. Kemudian selanjutnya berita nasionalnya yaitu ini ada penganiayaan juga. Adik ajak teman serang dan aniaya keluarga istri abang di Padang Pariaman. Ini dilakukan oleh 4 pelaku ya terhadap satu keluarga yang terjadi di Nagari, Sungai Buloh Utara, Kecamatan Batanganai pada Kamis 16 September 2021 ya. Ini tim Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman menangkap 4 pelakunya. Terjadi pada hari Minggu kemarin ya, tangkap. Kemudian kita lihat lagi informasi lainnya. Ya, informasi lainnya itu harga BBM Pertamina Dex dan Turbo naik ya di Sumbar ya, menjadi Turbo Pertama Dex awalnya 10.200 menjadi 11.150 per liter. Yang dilansir dari CNBC Indonesia Selasa hari ini, daftar Pertamax Turbo dan Pertamax Dex di 34 provinsi tanah air ya. Bisa dicek di sana. Kemudian berita selanjutnya,
Ya, ini tentang Polresta Padang berbagi ya. Kapolsek Humus AKP Zamzami berikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya, jadi istilahnya berikanlah bantuan semampu yang kita miliki ya. Bantulah saudara-saudara kita lagi membutuhkan. Ini juga ada berita yang lain. Ya, di sini berita tentang heboh Warkop DKI ya. KW tampil tanpa izin, Indo Warkop bilang stop, di stop dulu katanya. Sudahlah, di stop dulu katanya. Jadi di sini bagaimana polemiknya menjadi seperti ini? Gimana menurut sobat semuanya? Silahkan di komen komentar. Karena Indro beranggapan ini harus kita yang Warkop DKI ini, yang Warkopi ya, Warkopi namanya, yang versi KW2, agar yang para pemain tersebut meminta izin dulu, terlebih pada anak-anak yang telah meninggal seperti anak Indro, anak Dono atau anak Kasino ya. Itu juga dengan Indro harus minta izin dulu katanya. Ya juga di sini ada juga Ketua DPD minta Pemkab Pandeglang perhatikan nasib ratusan guru honorer. Nah, ini berita menarik sekali nih, yang sedang tren atau sedang headline ya. Para guru honorer sudah dinyatakan lulus seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2019. Namun hingga kini mereka belum juga mendapatkan surat keputusan atau SK pengangkatan. Sudah lama sekali ya. Ini di Yanala minta Pemkab Pandeglang memperhatikan dan bertanggung jawab memenuhi hak mereka. Jadi katanya para guru honorer ini sudah mengikuti prosedur yang ada dan nyatakan lulus memenuhi syarat. Artinya pemerintah daerah harus segera memenuhi hak mereka, yaitu mengangkat sebagai pegawai Pemda, itu katanya. Kata Lanyala, Selasa 21 September 2021. Kemudian kita lanjutkan lagi berita selanjutnya di sini. Nah, berita masih di Kota Padang, dugaan korupsi ya dana hibah KONI Padang, Kejari pisah sejumlah pejabat. Ini dilansir dari berita haluan.com, haluan.com. Ini pemeriksaan diketahui dari surat bantu pemanggilan dari Kejari Padang pada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang terbitkan pada tanggal 17 September 2021 ya. Dalam surat itu, Kejari meminta Kadispora Kota Padang untuk menyampaikan pemanggilan pemeriksaan atas dugaan korupsi dana hibah KONI pada tahun anggaran 2020 kepada 3 orang pejabat. Adapun ketiganya terdiri dari 2 orang pejabat KONI di Padang dan 1 orang pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Padang. Yang pejabat KONI tersebut yaitu ketua dan bendahara. Ya, mudah-mudahan kasusnya ini cepat selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi berita. Ya, ini
belajar tetap buka ya di Kota Padang, tunggu PPKM turun level lagi katanya. Jadi pelajaran di Kota Padang masih menunggu level turun ya, kayak orang main game aja ya. Di sini dapat dilaksanakan tatap muka apabila Kota Padang sudah level 3. Itu kata wali kota kita. Katanya saya paksakan nanti tidak bisa. Jadi Bapak dari DPRD juga minta jangan dulu belajar tatap muka karena masih level 4, mohon bersabar katanya. Wali kota juga menjelaskan rencana belajar tatap muka sudah sejak lama direncanakan, namun semua berkaitan dengan pelaksanaannya dan disiapkannya SOP dan protokol kesehatan. Mudah-mudahan Kota Padang turun level dan tidak ada lagi Corona atau COVID-19 Kota Padang. Amin. Kita belajar bisa tatap muka seperti biasa, seperti sebelum ada Corona ya. Ya, kembali lagi berita di Kota Padang tentang Operasi Patuh Singgalang 2021 ya. 2 hari pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2021, Satlantas Polresta Padang tindak belasan kendaraan tidak mematuhi peraturan. Jadi bilang pada Operasi Patuh Singgalang 2021 pelaksanaannya selama 1 hari. Sepanjang hari kemarin ada belasan pengendara yang kami tindak karena melanggar aturan katanya. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, AKP Alvin. Ya, AKP Alvin. Dia juga menjelaskan penindakan itu dilakukan terhadap pelanggaran kasat mata serta bisa membahayakan keselamatan seperti pengendara yang tidak memakai helm, berbonceng 3 dengan sepeda motor serta melawan arus lalu lintas saat berkendara. Para pelanggar kami kenakan tilang, bagi yang tidak mempunyai kelengkapan dokumen kendaraan maka kendaraan kami akan tahan katanya. Itu kata AKP Alvin ya. Di berkendara itu katanya harus memiliki cukup umur dan memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Ya, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Polisi gadungan di Pelalawan, Riau berhasil tipu dan gasak uang 2 wanita senilai 462 juta rupiah. Jadi modusnya ini sangat luar biasa ya. Dengan seorang pemulung besi tua bernama Nafrizal 43 tahun, warga desa Lalangkabung, Pelalawan, Riau. Dia mengaku sebagai perwira polisi berpangkat Inspektur 2 atau IBDA, bertugas di bagian Kanit 2, Res Narkoba Polres Pelalawan, Riau. Dia menipu 2 orang wanita sekaligus serta berhasil menggasak uang dengan total 462 juta rupiah. Sungguh banyak sekali ya. Dari pengakuan pelaku, pada hari Senin kemarin, kasus ini berawal dari perkenalan tersangka dengan seorang wanita bersuami, inisialnya NR, 43 tahun, warga Kerinci, Kanan Siak, melalui Facebook pada September 2020 silam ya. Tersangka mengaku sebagai anggota polisi berpangkat serta nama Ibda Indrajaya, bertugas sebagai Kanit 2 Res Narkoba Polres Pelalawan. Tidak tanggung-tanggung, tersangka juga memakai foto Ibda Indrajaya yang diketahui merupakan polisi aktif di akun Facebooknya. Aduh, ini menggunakan akun orang lain juga ya.
Mudah-mudahan sangka tobat dan tidak akan mengulangi lagi dan kembali ke jalan yang benar ya. Yo sobat semuanya, silakan di komen yang mau komen. Ayo sobat. Ayo sobat semuanya. Ini berita lagi tentang vaksinasi serentak ya. Di 96 dua titik di seluruh Indonesia untuk memberantas COVID-19. Ya, Dado Pasmun Channel, selamat malam sahabatku. Ya, selamat malam. Dado Pasmun Channel, apa kabar nih, Dado? Kita
Kita coba lihat di sini ya Mas Dado. Kita lihat di sini dulu videonya. Dado Pasmun Channel. Mas Dado, gimana kabarnya sore hari Mas Dado? Mas Dado sudah 2,6 ribu, 2.603 ya. Lumayan bagus nih. Mas Dado tentang tampil cantik Aglaonema bigroy. Bagus sekali ya aglonemanya. Ini dibuat pada tanggal 1 September hari ini. 6 kali tonton, sudah 5 komentar ya. Sudah 4 like. Ya Mas Dado. Alhamdulillah sehat selalu sahabatku. Ya, makasih Mas Dado. Apa kabar Mas Dado pada sore ini, apakah sudah pulang kerja atau gimana Mas Dado? Ya, kita komentari dulu ya. Video dari Mas Dado ini pertama kita like dulu, baru kita komentar. Pulang kerja tadi sore, oh ya. Istirahat dulu ya Mas Dado. Semoga badannya kembali fit ya setelah seharian bekerja di sore hari ini. Wah, hujan deras ya Mas Dado. Mudah-mudahan hujan membawa berkah Mas Dado. Mungkin di sana sudah agak berapa hari mungkin sudah panas, sekarang hari hujan, ya lumayan hari menjadi istilahnya menjadi lebih lembut ya, atau lebih segar, gak panas lagi, barengi dengan hujan, jangan asal gak banjir aja ya. Ya amin Mas Dado, mudah-mudahan jadi berkah. Apa yang kita lakukan semoga menjadi berkah, menjadi pahala bagi kita semuanya dan amal ibadah, amin. Misalkan kita ikhlas dan tawakal pada Allah SWT. Mas Dado ini sudah bagus nih channelnya ya. Mantap sekali Mas Dado. Ayo Mas Dado, ini sudah ada teman kita di atas Mak Sabar yang mau disapa juga, komunikasi juga boleh, silakan. Ini sudah panjang-panjang lebar tadi. Ya, betul sekali Mas Dado. Kita harus banyak bersyukur dan ikhlas dalam hidup ini. Karena kalau tidak, kita akan menjadi tidak terkontrol ya. Tidak terkontrol dan tidak mensyukuri nikmat jadinya. Ini kita syukuri setelah kita mendapat rahmat, kita harus bersyukur. Tidak usah kita melihat atau ngomong-ngomong, penting kita harus bersyukur dan tidak boleh mengeluh lagi ya. Kita harus terima apa adanya. Mudah-mudahan semua yang diberikan oleh Tuhan itu pasti ada hikmahnya. Mas Dado Pasmun Channel ya.
Pasmun ini apa kepanjangannya Mas Dado? Apakah nama daerah? Ya, terima kasih Mas Dado menyalami Mak Sabar ya. Sahabatku ini hadir juga di sini ya, Mak Sabar ya. Silakan disapa Mas Dado. Pasmun nama daerah, di mana daerahnya Mas Dado? Di Sumatera atau di Jawa ini? Ada yang Mas Dado mau sharing di sore hari ini tentang akun YouTube channelnya, atau akun atau channelnya, boleh Mas Dado berbagi informasi di sini. Wah, di Jawa ya, Jawa Barat nih ya, Puncak Bogor. Oh, Pasmun itu namanya. Oh iya, oke oke oke, di ke Istana Bogor ya. Saya juga pernah ke sana, cuma lewat aja, ini lumayan ya. Sudah sekitar jam 12 siang ya, masih terasa dingin puncak itu. Ya memang hari dingin di sana, cuacanya lumayan lembab, tapi udaranya lumayan sejuk gitu. Mas Dado, Pasmun Channel ya. Aleri hujan tambah lebab lagi tadi ya. Mungkin karena di sana musim hujan, jadi hujan terus ya. Boleh lagi Mas Dado, salam-salam yang lainnya Mas Dado. Mungkin ada lagi yang mau disalam-salami, silakan. Atau yang lainnya yang sudah mau bergabung, silakan di komen saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita akan saling komunikasi di sini. Sini ada Mas Dado dan juga Mak Sabar dan juga yang lainnya, silakan. Ya, Bogor sesuai dengan namanya ya, Mas Dado, kota hujan ya, jadi lebih banyak hujannya ya ketimbang panasnya. Ya karena mungkin dekat daerah puncak ya, puncak bukit, jadi kadar hujannya lebih banyak karena sesuai dengan ilmu apa ya, ilmu IPA. Setelah awan itu penuh, dia akan bergerak terus mendekati ke bukit ya, jadi sedikit kalau mentok sudah ke bukit awan itu ya hujan gitu ya. Jadi itulah seterusnya, hujan lagi, airnya mengalir, diambil lagi oleh panas, nanti awannya jalan lagi sampai mentok ke bukit, terjadi lagi hujan, seperti itu mungkin. Jadi kebetulan Bogor ke daerah bukit ya, lumayan langganan hujan ya Mas Dado. Ya sobat semuanya, yang mau menyapa Mas Dado dan Mak Sabar, silakan.
Biasa saja Mas Dado, itu sudah istilahnya sudah banyak orang awam yang tahu. Mas Dado ada-ada aja nih. Mas Dado di Puncak Bogor ya, kawasan Bogor, Jawa Barat. Berarti asli di sana ya Mas Dado? Asli orang Bogor ya, Jawa Barat. Oh, Sunda ya. Sunda ya, memang daerah sana memang banyak Sunda banyak. Sunda Jawa Barat ya, daerah Bogor. Nah, mudah-mudahan di sana hujannya hanya istilahnya untuk membasahi bumi agar tanaman di sana banyak ya, tanaman organik. Mudah-mudahan banyak yang butuhkan air dan cepat berbuah menjadi buah yang segar-segar ya, untuk dinikmati oleh semua orang yang membutuhkan. Mas Dado Pasmon Channel ya, mantap Mas, terima kasih sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan bergabung di Bandaro Channel, apalagi live streaming, ikuti terus ya Mas. Ada yang mau ditanyakan Mas, atau informasi kita untuk semua di sini live streaming, atau juga bisa nanti dilihat oleh sobat-sobat semuanya. Ya betul sekali Mas, amin. Ya, air itu memang membantu ya. Air itu kalau kita teliti juga membawa kehidupan ya. Kalau kita bisa melihat pada mikroskop, dia akan banyak juga makhluk hidup di dalamnya. Bukan hanya sekedar air, juga banyak istilahnya bentuk-bentuk kayak istilahnya mikroba atau apa, makhluk-makhluk kecil itu. Jadi di sana juga bisa menjadi bersinergi dia dengan tanaman atau dengan makhluk lainnya, jadi membuat menjadi hidup kembali atau lebih segar ya. Jadi tanaman itu bisa menjadi banyak manfaat ya, digunakan oleh manusia terutamanya. Terima kasih Mas Dado, Pasmon Channel ya. Ada yang mau ditanyakan Mas? Itu sih sudah banyak yang tahu Mas, cuma saya cuma ngulang aja. Ilmu iman gitu sih sudah awam tahu. Jadi nggak masalah lah. Gimana Mas, kira-kira cara mengembangkan YouTube kita gini Mas? Bagi-bagi dong Mas ilmunya. Gimana supaya YouTube kita ini nggak kena teguran atau peringatan dari YouTube? Boleh Mas dibagi-bagi saran dan kritiknya. Atau pada bagian streaming ini boleh ditanyakan Mas, biar lebih istilahnya informatif lagi Mas. Apa yang mau ditambahkan dengan video saya ini atau streaming ini,
atau ada hal lain yang Mas mau sampaikan juga boleh, nggak masalah. Saya juga terima kritikan dan sarannya di sini, Mas Dado Pasmun Channel ya. Ya Mas, silakan Mas. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ini bukan saja nanti sekarang aja ya Mas, nanti bisa dibaca juga atau dilihat oleh sobat-sobat kita yang lainnya yang tidak tergabung dalam live streaming saat ini. Nanti juga bisa dibaca gitu Mas. Apakah ada Mas masukannya? Ya, ini ada masukan dari Mas Dado Pasmun Channel. Supaya aman dari bebas hak cipta, ya kontrol sebelum upload konten dari musik background atau video edit orang lain. Kita share lagi gitu. Oh iya, makasih Mas atas sarannya, terima kasih sekali. Ya nggak masalah Mas, kita sama-sama YouTuber pemula. Ya pengetahuan kita ada dapat yang lain-lainnya pengalaman ya. Ya mudah-mudahan kita bagi-bagi di sini. Bagus sekali Mas. Memang konten itu ya yang kita ambil dari orang lain itu biasanya masalahnya pada backsoundnya ya, atau musik latarnya pada suatu video. Itu biasanya banyak juga yang kena pada sebagian besar. Menurut saya kalau sebagian besar caranya yaitu kita dengan mengganti audio tersebut ya, atau backsound tersebut, atau kita membisukannya atau menonaktifkan backsound tersebut. Itu juga boleh kita lakukan dengan kita mengajukan peninjauan lanjutan. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, nanti pihak YouTube akan meninjau gimana apakah video tersebut backsoundnya sudah diganti atau sudah dihilangkan atau dan lain-lainnya. Juga tergantung dari kita yang akan menggunakan kembali video tersebut. Ya, ini ada juga dari Mas Dado Pasmun Channel, untuk mengejar jam tayang harusnya ya harus banyak live streaming atau kejar konten yang banyak. Iya betul Mas. Ya betul juga Mas, terima kasih Mas Dado Pasmun Channel. Saya kebetulan ini ngisi apa aja Mas. Ya masalahnya saya bingung bikin konten apa lagi ya. Ya kita coba aja untuk live streaming gitu Mas. Ya termasuknya salah satu juga kita bikin konten juga, betul Mas, karena dengan bikin konten yang menarik itu juga bisa cepat melihat peminat atau penonton kita ya, untuk melihat video kita juga bisa menjadi menambah jam tayang kita menjadi naik, sehingga kita semakin, kalau bagi monetisasi sudah mendapat pendapatan yang lebih tinggi ya. Kalau yang belum, makin mendekati untuk dimonetisasi. Terima kasih Mas Dado Pasmun atas pengalaman dan informasinya, sangat berguna sekali nih bagi kita semuanya. Mantap sekali Mas, terima kasih. Apakah ada lagi Mas yang lainnya? Bagaimana kalau seandainya menurut Mas Dado mengambil video orang yang Creative Commons? Bagaimana pendapat Mas Dado? Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya kita mengambil video Creative Commons?
video yang bisa kita gunakan lagi. Gimana Mas? Apakah masih di sana? Ya, ini ada tambah lagi dari Mas Dado Pasmun Channel. Jadi YouTuber itu harus banyak sabar dan anggap menjadikan sosok sang penghibur yang ada sedikitnya bermakna tutorial atau bikin orang bahagia. Kita bawa santai saja untuk menuju channel kita berkembang. Nah, ya bagus Mas. Saya pendapat sekali Mas. Ya kita pokoknya bikin video yang menarik yang bisa menghibur banyak orang, yang bisa bikin orang bahagia. Terus kita santai aja. Ya mudah-mudahan dengan usaha kita yang ikhlas menampilkan hiburan untuk orang banyak atau orang lain, maka Tuhan gak sia juga akan membalas channel kita untuk menjadi cepat berkembang dan bisa dilihat oleh orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Mas, mantap sekali Mas atas masukannya dan nasihatnya ya Mas. Mas Dado Pasmun Channel. Ya bagi-bagi sobat yang nanti yang lainnya melihat video ini sampai habis, nikmatilah saran dan masukan dari Mas Dado Pasmun Channel ya. Silahkan juga di like dan subscribe Mas Dado Pasmun Channel. Mantap videonya. Itu juga dengan saran dan pendapatnya ini sangat bagus sekali. Ya jadi kita nggak usah memikirkan subscribernya cepat bertambah atau jam tayangnya cepat naik. Pokoknya kita bikin video sekreatif mungkin, semenarik mungkin yang dapat menghibur orang banyak. Maka semakin banyak orang menonton, semakin secara otomatis channel kita akan cepat berkembang ya Mas ya. Terima kasih Mas Dado Pasmun Channel, mantap sekali Mas. Ya untuk Mas Dado Pasmun Channel dan Mas Sabar dan yang lainnya, karena ini udah masuk maghrib di Kota Padang, sudah 6.20. Jadi saya mohon izin dan terima kasih kepada Mas Dado Pasmun Channel dan Mas Sabar dan yang lainnya. Live streaming Bendaro Channel pada hari Selasa ini 21 September ya 2021. Mohon undur diri dulu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita kembali lagi di streaming berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.